Halo sahabat semua, sekarang kita akan menceritakan komik manhwa yang berjudul Evolusi Hewan Peliharaan. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol like jika suka dengan video ini. Selamat menonton. 3 tahun yang lalu, bumi dalam bencana besar. Tanaman dan binatang yang ada di dunia ini perlahan-lahan mulai berubah, menggila, dan berevolusi secara tidak terduga. Seluruh peradaban manusia terkena dampak dahsyatnya, dan akibatnya banyak korban yang berjatuhan. Dan untuk melindungi dunia dari kehancuran total, sama saja dengan menjaga kedamaian seluruh dunia, dan secara tiba-tiba manusia telah membangkitkan kemampuan untuk mengontrol monster dan menggunakan mereka untuk bertarung. Xiao Peng adalah anak SMA yang normal, orang tuanya terbunuh saat bencana besar itu terjadi. Bagaimanapun juga, tidak hanya memiliki sesuatu yang sangat kuat, tapi juga sangat cantik yang bersedia melindunginya. Xiao Peng bahkan membangkitkan sistem yang misterius. Dengan ini, saat menjinakkan dan membesarkan monster, maka itu akan memberikannya kekuatan yang tiada taraf. Tapi bagaimanapun juga, bencana besar yang terjadi di bumi, juga menyebabkan kejadian aneh, yaitu menghadirkan kakek Xiao Peng di dunia ini kembali. Dan bencana berdatangan silih berganti satu demi satu. Hanya ada satu jalan yang bisa aku ambil, dan itu adalah dengan menjadi yang terkuat. Menjadi pelatih monster terkuat dan sukses dalam mengevolusikan monster tingkat epik. Dan aku di masa depan akan menyadari bahwa monster evolusi tingkat epik tersebut hanyalah sebuah permulaan. Cerita beralih memperlihatkan seorang guru yang sedang menjelaskan bagaimana manusia mengalami proses awaken, yang membuat mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan monster untuk bertarung. Manusia yang awaken ini disebut juga sebagai Imperial Ambassador. Tidak lama setelah itu, bel pun berbunyi menandakan bahwa pelajaran telah usai. Diceritakan bahwa Gao Peng merupakan murid kelas 3 di SMA Chang'an. Ia bercita-cita menjadi seorang Imperial Ambassador. Baru-baru ini Gao Peng mendapatkan masalah, dan sering melihat tampilan aneh yang muncul di hadapannya. Setelah itu Gao Peng yang sedang menaiki tangga, melihat monster laba-laba dan muncul tampilan yang menampilkan informasi monster itu. Dia ingat bahwa pemilik laba-laba Greydis itu adalah Nenek Chen. Dan juga guru Murong bilang kalau laba-laba ini terbilang sangat sopan. Tiba-tiba, monster itu melompat ke arah Gao Peng. Ia pun terkejut dan langsung lari menaiki tangga, lalu monster itu menembakkan jaringnya dan hampir mengenai Gao Peng. Saat dia menengok ke belakang, monster itu sudah ada di dekatnya. Kemudian dia melihat tampilan yang memperlihatkan kelemahan monster itu adalah api. Kemudian dia menyalakan korek dan melemparkannya ke arah monster itu. Saat api mengenainya, monster itu pun jatuh dan terbakar. Karena apinya kecil, hanya membuatnya sedikit terluka. Monster itu pun bangun kembali dengan ekspresi marah, kembali mengejar dan menyerang Gao Peng. Setelah sampai di depan pintu rumah, dia memanggil Dazi, kemudian dari balik pintu muncul ekor monster, dan langsung menyambar monster laba-laba itu, membuatnya terlempar ke tembok. Kemudian keluar monster dari balik pintu, ternyata Dazi adalah seekor monster kelabang besar, yang membuat monster laba-laba itu lari ketakutan. Kemudian dijelaskan, apabila kamu terikat dengan monster, kamu bisa berkomunikasi dengan telepati. Monster dibagi menjadi dua bentuk, dalam keadaan non-tempur dan bentuk tempur. Kualitas monster dibagi jadi, kualitas biasa, kualitas elit, dan kualitas yang sempurna. Semakin tinggi kualitas monster, lebih besar potensi dari monster itu.
Kemudian kita diperlihatkan Gao Peng yang sedang memasak untuk memberi makan Dazi. Saat Dazi makan, Gao Peng melihat tampilan yang menginformasikan bahwa dia dapat mengevolusikan Dazi ke tingkat elit. Gao Peng sangat senang, kemudian dia melihat persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk evolusinya. Kemudian dijelaskan bahwa setelah pembentukan aliansi dunia baru, mata uang umum terjalin sebagai mata uang dan kredit serikat. Kredit adalah mata uang premium, berdasarkan koin afiliasi. 10.000 koin afiliasi dapat ditukar dengan 1 poin kredit. Ketika ayah dan ibu Gao Peng mengalami kecelakaan, pemerintah memberikannya 20 kredit sebagai uang pensiun mereka. Gao Peng masih memiliki 11 kredit, yang hampir tidak cukup untuk mendapatkan bahan evolusi monsternya. Kemudian Gao Peng berpikir, jika informasi sistem benar, mungkin dia bisa menjadi pelatih monster dan membuatnya dengan mudah mendapatkan uang. Gao Peng ingat bahwa Guru Murong mengatakan bahwa ujian pelatihan monster itu besok. Lalu ia memeriksa handphonenya dan melihat bahwa waktu pendaftaran hanya 3 menit tersisa. Ia pun langsung mendaftarkan dirinya. Cerita berpindah memperlihatkan Gao Peng yang hendak berangkat ujian pelatihan monster, kemudian ia menitipkan monsternya kepada Tang Tang untuk beberapa hari. Setelah itu Tang Tang menelpon kakek Gao Peng, dan memberitahunya bahwa Gao Peng memelihara kelabang cakar kuning berpunggung ungu, dengan kualitas normal yang ditinggalkan ibunya. Kakeknya tidak senang karena tahu bahwa monster kualitas normal memiliki bakat terbatas, dan sulit untuk berevolusi. Kemudian kita diperlihatkan Gao Peng dan peserta lain, sudah berada di depan gedung, divisi pelatihan monster Chang'an. Lalu dia mendengar ada seseorang yang memanggilnya, ia adalah Li Zigong bersama temannya yang akan mengikuti ujian itu. Tak lama setelah itu seorang pria datang, dan langsung mengejek Gao Peng, serta teman-temannya. Pria itu bernama Wang Su, putra grup Wang, yang gagal 4 kali ujian pelatihan monster berturut-turut. Setelah itu terlihat pintu gedung yang terbuka dan memperlihatkan Feng Xiu, kepala penguji divisi pelatihan monster Chang'an. Kemudian dia berkata, ujian pelatihan monster dimulai sekarang, yang mengikuti ujian silakan memasuki ruangan dengan tertib. Setelah memasuki ruangan ujian, Feng Xiu menjelaskan bahwa ujian ini dibagi menjadi 2 yaitu, ujian teori dan ujian praktek. Tak lama setelah itu, tahap pertama pun dimulai, yang akan memperlihatkan 3 video di layar. Dan peserta disuruh mendeskripsikan informasi monster dalam video tersebut secara akurat. Video pertama hanya memperlihatkan monster lumba-lumba badai yang tengah berenang. Setelah itu mereka disuruh menjawabnya. Dalam waktu 20 menit, para peserta mulai ribut dan kebingungan. Membuat Feng Xiu marah, dan akan mengeluarkan orang yang dianggap membuat keributan. Semua peserta pun langsung diam. Gao Peng yang dapat dengan mudah menjawab soal tersebut karena ada sistem yang memberikan informasi mengenai monster-monster itu. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan video-video selanjutnya. Tak lama setelah itu ujian pertama pun selesai, dan petugas mengambil semua lembar jawaban para peserta. Setelah 1 jam hasil ujian pun keluar, Feng Xiu mengumumkan daftar kandidat yang memenuhi syarat. Kemudian diperlihatkan Wang Su, yang sedang mengejek Gao Peng, karena namanya tidak disebutkan. Gao Peng pun panik dan bertanya-tanya, apakah data yang diberikan oleh sistem salah. Lalu petugas Feng Xiu memanggil Gao Peng, karena ia dapat menjawab semua pertanyaan dengan sempurna. Semua peserta terkejut mendengar itu, dan Wang Su pun terlihat sangat kesal.
Setelah itu diperlihatkan peserta yang lolos ujian pertama, memasuki ruangan ujian praktek. Dan Feng Xiu menjelaskan bahwa ujian kedua, peserta disuruh mengevolusikan monster, yang sudah disiapkan asosiasi dengan waktu maksimal 1 minggu. Kemudian peserta disuruh mengambil undian nomor ruangan, tempat itu akan digunakan untuk mengevolusikan monster yang sudah disiapkan. Setelah semua peserta mendapatkan undian, ujian kedua pun dimulai. Mereka memasuki ruangan yang telah disediakan. Saat Gao Peng memasuki ruangan, dia terkejut melihat monster kera air merah, yang akan dievolusikannya terlihat sudah dipenuhi luka, sehingga membuat monster itu hampir tidak mungkin berevolusi. Dan dijelaskan bahwa monster itu sudah beberapa kali dijadikan untuk bahan eksperimen, yang membuatnya menjadi ganas. Ternyata ini hanyalah akal-akalan dari Direktur Li, yang bekerja sama dengan Wang Su, agar Gao Peng tidak lulus ujian ini. Kemudian Gao Peng mendekati kandang monster kera. Setelah itu terlihat monster kera yang tengah marah. Kemudian Gao Peng mengelus-elus kepala kera itu, yang membuatnya menangis. Dan ini menjadi akhir cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita komik ini? Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya.